Hai, ini aku dan inilah cerita karyaku yang kuberi judul Mengenal Tulat dan Tubin lewat cerita imajinasi. Hadir di tempat gelap, Tulat dan Tubin berjalan bergandengan tangan. Mereka berdua adalah bagian dari kata-kata yang dipelajari seseorang dalam pikiran. Rupanya tempat gelap itu adalah sebuah penyimpanan di dalam pikiran. Di sana, memuat berbagai kata-kata yang saling berkelompok untuk bisa diucapkan. Pemilik pikiran itu ialah pemuda pintar bernama Haris yang baru saja menyelesaikan kuliah jurusan sastra Indonesia. Setiap orang dibekali dengan pikirannya masing-masing yang tentunya isinya beragam. Kembali ke ruangan bernama pikiran ini. Tulat dan Tubin nampaknya kebingungan mencari tempat yang pas untuk keduanya. Banyak sekali kata-kata yang berlari ke sana-sini dan ada pula yang berbaris menghadap layar raksasa berisi sudut pandang tuannya, yakni Haris. Pemuda usia 23 tahun ini sedang dirundung rasa gundah. Nampaknya dia sedang mencoba menghubungi seorang perempuan untuk dia ajak ke acara makan malam. Berbagai kata dalam pikirannya saling bergandengan tangan hingga membuat satu kalimat dan akhirnya melontarkan energi hingga Haris bisa mengucapkan kalimat itu. Tulat dan Tubin tahu jika dirinya adalah kata yang jarang sekali diucapkan banyak orang. Bisa dibilang mereka berdua langka untuk ada dalam pikiran. Haris mempelajari bahasa Indonesia hingga ke akar-akarnya. Jadi wajar jika kata Tulat dan Tubin ada dalam pikirannya. Ada benda di langit-langit pikiran yang memancarkan cahayanya ketiga kata, yakni hai, apa, dan kabar. Ketiga kata ini langsung berdekatan dan bergandengan tangan menghadap layar raksasa lalu memancarkan bayangan mereka menjadi satu kalimat. Hai, apa kabar? Tanya Haris menggenggam ponsel di telinga kanannya. Baik, ini siapa ya? Jawab perempuan dalam teleponnya. Maklum jika perempuan yang dituju Haris dalam teleponnya kurang mengenalnya, karena mereka sudah lama tak saling bertemu sejak SMA di mana mereka saling mencintai pada saat itu. Naik kelas 2 SMA, mereka berpisah karena salah satunya dengan mudah mengatakan bosan. Tapi Haris masih menjaga hatinya untuk dia. Haris hanya berpesan pada dirinya, lebih baik aku menjauh untuk menjaga. Kali ini, Haris benar-benar gugup, nyaris tak bisa berbicara. Hanya ingin berbicara tentang hari yang tepat untuknya mengajak perempuan itu makan malam, tapi rasanya ada yang menahan keras mulutnya untuk berbicara sesuatu. Kata-kata dalam pikirannya kaget ketika sorotan cahaya tak terkendali. Aku, aduh, aku kok gugup ya. Aku Haris, masih ingat kan? Napasnya terengah-engah seperti orang lelah karena olahraga. Ini Haris. Ih, apa kabar? Aku kira siapa loh. Gak usah gugup gitu dong. Kayak ke siapa aja. Hehehe, takut salah orang. Di situ Haris sudah membiasakan obrolannya hingga saatnya untuk berbicara tentang ajakan makan malam. Pikirannya sedang aktif dan banyak kata-kata tersusun dengan baik. Enak ya mereka yang sering diucapin. Ujar Tulat, cemburu. Kita duduk manis aja di sini. Masih banyak kok kata-kata yang senasib sama kita. Tubin mencoba menasihati Tulat. Tulat tiba-tiba melepaskan genggaman tangan Tubin dan berlari mendekat ke arah layar raksasa. Hei, ini bukan bagianmu, teriak Tubin. Tulat mengacau di tengah-tengah kata yang hampir menjadi kalimat. Aku pengen ngajak Tulat kamu. Kata Haris, kacau. Hah? Tulat? Apa itu? Perempuan itu tidak mengerti. Dalam pikiran Haris, Tulat mendorong semua kata-kata di sekelilingnya dan menarik satu persatu kata yang dianggapnya bisa membentuk kalimat baru. Dia menarik kata mungkin, kita, bisa, dan ketemu. Tulat berperan layaknya komandan penyusun barisan. Dirinya berdiri di antara kata mungkin dan kita. Mungkin Tulat kita bisa ketemu, kata Haris spontan. Hah? Tulat itu apa sih? Tanya perempuan itu bingung. Tulat beraksi lagi dengan menyingkirkan kembali kata-kata barusan dan menyusun kalimat baru. Tulat itu 4 hari dari hari ini. Hari ini kan hari Rabu.
Sabtu kita ketemuan yuk. Tubin tersenyum melihat peran Tulat yang akhirnya terucapkan oleh tuannya, Haris. Tulat menghampiri Tubin dan menariknya ke depan layar raksasa. Nah, ada lagi nih, Tubin namanya. Kalau Tubin itu 5 hari dari hari ini. Kalau diurutin jadi gini nih. Kemarin, hari ini, besok, lusa, Tulat, Tubin deh. Gitu. Oh, aku baru tahu loh. Makasih ya ilmunya. Seketika dalam ruangan pikiran perempuannya langsung terlahir juga kata Tulat dan Tubin. Akhir cerita, Haris berhasil mengajak dia untuk makan malam. Telepon selesai dan dirinya loncat kegirangan. Duh, jadi berasa pintar di hadapan dia. Ah, gak sabar Sabtu nanti, ucap Haris. Cerpen selesai. Nah, jadi kita udah tahu nih. Kita dapat ilmu baru lagi dari 2 kata yang berulah dalam pikiran Haris, yaitu tulat dan tubin. Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada kata yang jarang banget orang sebutin, yaitu tulat dan tubin. Dalam penyebutan waktu, tulat dan tubin pun ya mungkin kalau menurutku dianggap penting gak penting sih. Karena bisa kita sebutin harinya langsung atau enggak mungkin lusa atau enggak besoknya lusa gitu loh. Mungkin kebanyakan orang kayak gitu ya. Nah dengan hadirnya Tulat dan Tubin di KBBI ya seperti yang tadi aku bilang penting gak penting sih. Tapi seenggaknya kita harus tahu kalau penyebutan waktu ternyata ada lagi selain lusa gitu. Jadi seperti itulah kisah Tulat dan Tubin dalam pikiran Haris yang berulah sampai akhirnya bisa terucaplah kata yang langka itu gitu. Karena Haris sendiri memiliki ilmu bahasa Indonesia yang baik, tapi akhirnya malah melupakan ilmu itu. Nah, itu jadi pesan moralnya ketika kita punya ilmu nih, belum tentu 100% ilmu itu bakal kita amalkan gitu. 100% ilmu itu susah buat dibagi-bagi lagi. Kadang kita lupa. Kadang ya emang itu ilmu udah gak penting gitu. Ya rupa-rupa lah. Jadi intinya ketika kita punya ilmu, kita harus bisa mengamalkannya. Meng-share lah gitu, kayak membagi-bagikan apa yang kita bisa, apa yang kita tahu. Seenggaknya orang lain mendengar dan oh ini ya, oh itu ya, oh begini ya, oh begitu ya. Ya begitulah. Ya mungkin itu aja dari aku. Semoga nempel. Semoga kita bisa berimajinasi dalam cerita ini. Dan semoga aku bisa semangat konten di YouTube. Pokoknya tetap belajar dan usahain pandemi gini harus tetap aktif ya. Oke, gitu aja dan salam buat keluarga.